Selamat siang bagi kita semua. Pertama-tama, saya Melanie Pakpahan, mewakili kelompok Bespul, ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan waktu dari Bapak Samuel Situmeang selaku dosen pembimbing dalam pengerjaan proyek mata kuliah pemrosesan bahasa alami ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Melanie Pakpahan dengan NIM 1217064 dan beberapa rekan saya lainnya, yaitu Silvani Lumban Gaul dengan NIM 1217029, ini Cynthia Panjaitan dengan NIM 1217040, dan yang terakhir Juanda Antonius Pakpahan dengan NIM 1217058. Adapun judul dari proyek yang kami kerjakan adalah Fake News Detection Using Bidirectional LSTM. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan beberapa bagian, yakni latar belakang, tujuan, dan juga ruang lingkup pengerjaan proyek. Yang pertama adalah latar belakang. Hal yang melatar belakangnya dalam pengerjaan proyek ini karena ada informasi yang disebarkan secara individu ataupun berkelompok, di mana informasi ini tidak diketahui kebenarannya atau tidak terverifikasi kebenarannya, atau bisa disebut dengan berita yang terindikasi palsu, di mana berita ini menjangkau ribuan pengguna, dan bukan hanya menjangkau, tetapi sekaligus mempengaruhi pola pikir dari ribuan pengguna. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah mengenai tujuan. Adapun tujuan dari proyek yang kami kerjakan adalah untuk mengetahui proses dari penggunaan metode bidirectional LSTM dengan CBOW sebagai word embedding dalam mengidentifikasi berita palsu. Yang selanjutnya itu untuk mengukur seberapa besar akurasi dan recall dari penggunaan metode bidirectional LSTM dengan CBOW sebagai word embedding dalam mengidentifikasi berita palsu. Dan yang terakhir adalah ruang lingkup. Ada beberapa ruang lingkup yang ingin saya jelaskan terkait dengan proyek ini. Yang pertama, variabel yang digunakan dalam proyek ini adalah judul atau title dari berita. Selanjutnya itu dataset yang dikumpulkan merupakan dataset yang berasal dari IE Dataport dan diambil dalam rentang 3 tahun terakhir, di mana dataset yang dikumpulkan ini merupakan dataset dalam format CSV dan memiliki teks judul berita yang unik di setiap barisnya. Sekian mengenai latar belakang, tujuan, dan juga ruang lingkup. Berikutnya saya akan menjelaskan implementasi pada pemrosesan data. Pada bagian ini dilakukan import pada berbagai library yang dibutuhkan selama pengerjaan proyek. Selanjutnya data yang telah kita kumpulkan dari IE Dataport akan kita load melalui proses ini. Berikut adalah prosesnya. Setelah kita load, kita perlu melihat kondisi dari data yang telah kita load, yakni dengan menggunakan data_train.hit, di mana dengan menggunakan ini tidak perlu menampilkan keseluruhan data dan lebih sedikit memakan memori. Proses ini kita lakukan pada data train dan juga data test. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kondisi dari data yang telah kita load, kita perlu melakukan yang pertama adalah data cleaning, di mana data cleaning ini untuk menghapus semua nilai nol yang terdapat pada data. Nah, semua tahapan pemrosesan dilakukan pada data train dan juga data test, baik itu data cleaning, data reduction, data transformation, semuanya dilakukan untuk data train dan juga data test. Berikut adalah prosesnya. Dan dapat kita lihat bahwa pada data train dan juga data test tidak ditemukan nilai nol dari setiap atribut yang ada. Karena data yang ditemukan atau data yang telah diperiksa merupakan data yang bersih, selanjutnya kita perlu melakukan transformasi tanpa harus menghapus data yang bernilai nol, karena tidak ditemukan nilai nol di dalamnya. Selanjutnya adalah data transformasi, di mana data transformasi ini berfungsi untuk membantu kita dalam melakukan proses exploratory data analysis dengan tujuan untuk mengetahui sebaran dari berita palsu dan juga berita asli. Data transformasi yang dilakukan menggunakan teknik encoding categorical value, di mana setiap label yang dengan nilai fake akan di-replace menjadi nol,
dan setiap label dengan nilai real akan di-replace menjadi 1. Berikut adalah prosesnya. Nah, setelah kita melalui tahapan data transformasi, kita perlu memeriksa hasil dari tahapan ini. Apakah label sudah berubah atau tidak? Sebelumnya, data ditemukan dalam bentuk real dan juga dalam bentuk fake. Namun, setelah melalui tahapan data transformasi, label berubah menjadi 0 dan juga 1, sesuai dengan yang telah didefinisikan. Selanjutnya, setelah kita melalui tahapan data transformasi, kita melakukan proses exploratory data analysis untuk menampilkan visualisasi sebaran data berita palsu dan juga data berita asli dengan menggunakan library Seaborn. Berikut adalah prosesnya. Nah, hasil dari visualisasi untuk mengetahui sebaran data ditemukan bahwa data train memiliki jumlah berita yang sama antara berita palsu dan juga berita asli. Namun pada data tes kita melihat sebarannya bahwa data berita palsu lebih sedikit dibandingkan dengan data berita asli. Setelah kita mengetahui sebaran data, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahapan data reduction. Tahapan data reduction ini berfungsi untuk menghapus semua atribut yang tidak dibutuhkan selama pemodelan. Nah, atribut yang dibutuhkan dalam pemodelan hanyalah atribut statement dan juga label FNN. Selainnya akan dihapus dengan menggunakan drop. Berikut adalah prosesnya di mana data train akan di-drop dan yang di-drop adalah atribut yang tidak dipertimbangkan dalam pemodelan. Hal ini dilakukan pada data train dan juga data test. Berikut adalah prosesnya. Lalu kita akan melihat hasil dari tahapan data reduction pada tampilan ini, bahwa atribut yang tinggal hanyalah statement dan juga label. Selainnya sudah dihapus. Setelah kita melakukan tahapan data reduction, yang selanjutnya adalah punctuation removal, di mana tahapan ini berfungsi untuk menghapus semua tanda baca pada setiap berita pada atribut statement. Berikut ada prosesnya. Nah, setelah kita mendefinisikan ini, kita dapat melihat hasilnya bahwa setiap karakter, setiap tanda baca pada berita yang ada pada atribut statement sudah bersih, di mana setiap tanda baca sudah dihapus. Hal ini berfungsi untuk mendapatkan data dalam kondisi yang lebih bersih agar dapat lebih mudah diproses pada tahapan selanjutnya. Selanjutnya adalah tahapan tokenisasi. Setelah tanda baca berhasil dihapus, proses tokenisasi menjadi lebih mudah karena tidak perlu melakukan proses tokenisasi pada setiap tanda baca. Nah, proses tokenisasi ini menggunakan library NLTK. Berikut adalah prosesnya. Proses tokenisasi dilakukan pada dua data, yakni data train dan juga data test. Untuk melihat hasilnya dapat kita lihat pada tampilan ini. Nah, setiap data yang ada pada atribut statement sudah dipecah menjadi token-token. Sama dengan data test. Setelah berhasil melalui proses tokenisasi, selanjutnya kita akan melakukan proses stopword removal, di mana proses ini berfungsi untuk mengambil data yang perlu saja di dalam atribut statement ini. Berikut adalah prosesnya. Nah, dapat kita lihat bahwa setiap kata pada berita yang tidak memiliki dampak penting di dalamnya atau tidak terlalu mempengaruhi isi dari berita akan dihapus melalui proses stopword removal.
Hal ini juga kita lakukan pada data test. Selanjutnya adalah proses lematisasi, di mana pada proses ini setiap kata pada atribut statement akan diubah menjadi kata dasarnya atau diubah ke dalam bentuk kata dasarnya tanpa menghilangkan makna dari kalimat itu sendiri. Berikut adalah prosesnya, di mana pada proses lematisasi ini menggunakan WordNet sebagai pembanding. Proses ini dilakukan untuk data train dan juga data test. Dan untuk hasilnya dapat kita lihat pada tampilan berikut ini. Nah, seperti kata says pada data ini tidak diubah ke dalam bentuk kata dasarnya, yakni say. Karena dipertimbangkan bahwa ini ketika kita mengubahnya ke dalam bentuk kata dasarnya, yakni say akan mengubah arti dari kalimat. Sehingga dengan menggunakan lematisasi ini, setiap kata tidak perlu diubah ke dalam bentuk kata dasarnya. Jika memang dibutuhkan dalam bentuk seperti ini, tidak akan diubah ke dalam bentuk kata dasarnya untuk tidak mengurangi makna dari kalimat itu. Hal yang sama kita lakukan untuk data test. Berikut adalah hasilnya. Sekian untuk proses implementasi mengenai pemrosesan data pada proyek ini. Pada kesempatan kali ini, saya, Silvani Angelia Lumban Gaul, dengan NIM 12S17029, akan menjelaskan sedikit pada bagian analisis, di mana tahapan ini dilakukan untuk mengetahui dan mengenali struktur data serta metode yang digunakan. Pada analisis data yang dilakukan, diketahui bahwa dataset diperoleh dari IEEE Dataport dengan mengumpulkan sebanyak 16.268 data judul. Data yang digunakan memiliki 8 atribut, di mana atribut statement sebagai judul berita dan atribut label digunakan sebagai pengklasifikasi berita. Lalu pada bagian analisis metode, adapun metodologi yang kami lakukan yaitu mulai dari perumusan masalah, studi literatur, analisis desain, implementasi, evaluasi, dan perumusan kesimpulan. Selanjutnya dilakukan analisis pra-pemrosesan data. Tahapan ini penting dilakukan untuk membersihkan data yang akan digunakan. Adapun teknik yang kami lakukan pada tahapan pra-pemrosesan data meliputi data cleaning, data transformation, data reduction, punctuation removal, tokenization, stop word removal, dan lemmatization. Selanjutnya, bidirectional LSTM. Arsitektur bidirectional LSTM tersusun dari gabungan arsitektur long short-term memory dengan bidirectional. Selain itu, LSTM memiliki memory shell yang dapat menyimpan informasi dalam memori untuk jangka waktu yang lama. Dan terdapat 3 gates, yaitu forget gate, input gate, dan output gate. Input gate akan diputuskan nilai mana yang akan diperbarui menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Forget gate, setiap data yang masuk akan diolah dan dipilih data mana saja yang akan disimpan atau dibuang pada memory cell. Fungsi aktivasi yang digunakan pada forget gate adalah aktivasi sigmoid, di mana hasil keluarannya antara 0 dan 1. Jika 0, maka semua informasi akan dihapus atau dibuang, tetapi sebaliknya, jika 1 maka informasi akan disimpan. Output gate akan diputuskan nilai pada bagian memori cell yang akan dijadikan keluaran dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Berikut ini gambar merupakan arsitektur dari LSTM, di mana XT ini merupakan sebuah kata dan panah ini merupakan output dari layer sebelumnya. Dan pada implementasi yang kami gunakan, yaitu di sini untuk input dim, kami menggunakan ukuran dari jumlah dari vocab yang ada pada data kami. Kemudian untuk
which-nya kami menggunakan kata-kata yang ada pada data kami ubah melalui word vector sebelumnya. Kemudian di sini kami memanggil model bidirectional STM dengan menggunakan 100 layer dengan dense, yaitu 2 kategori, yaitu fact 1 news dengan aktivasi softmax. Di mana untuk aktivasi softmax ini disebut juga fungsi logistik, di mana keluaran dari nilai ini yaitu 0 dan 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai word embedding, klasifikasi teks, bidirectional STEM. Klasifikasi teks juga dikenal sebagai penanda teks atau kategorisasi teks adalah proses mengkategorisasikan teks ke dalam kelompok terorganisir dengan menggunakan Natural Language Processing atau NLP. Pengklasifikasian teks dapat secara otomatis menganalisis teks dan kemudian menetapkan sekumpulan teks atau kategori yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kontennya. Di sini, pada proyek kami menggunakan atau berdasarkan kategori, yaitu fact atau news, itu 0 atau 1. Kemudian, word embedding. Selanjutnya, word embedding. Word embedding adalah istilah yang digunakan untuk teknik mengubah sebuah kata menjadi sebuah vektor atau array yang terdiri dari kumpulan angka. Pada proyek kami menggunakan word to fact, yaitu arsitektur CBW. CBW merupakan arsitektur untuk memprediksi current word yang berperan sebagai target dari konteks yang berperan sebagai input terhadap sekitarnya. Pada gambar di samping merupakan arsitektur CBW, di mana inputannya berdasarkan dari window size atau kata yang akan dimasukkan, jumlah kata yang akan dimasukkan sebagai inputan. Di sini pada gambar, window size yang digunakan yaitu 2. Hasil dari kata masukan akan menghasilkan sebuah prediksi kata apa yang akan muncul di antara kata-kata tersebut. Pada implementasi yang kami lakukan, kami menggunakan modul Gensim, di mana pada modul Gensim telah terdapat modul word to fact dengan beberapa variabel ketentuan yang kami gunakan, yaitu size sama dengan 100, merupakan jumlah dari kata, kemudian SG, yaitu jika dia 0 merupakan dari CBW, jika dia 1 maka dia adalah skip run. Di sini dia 0 maka dia CBW. Kemudian min count, merupakan menyeleksi kata yang memiliki jumlah frekuensi lebih kecil dari jumlah min count. Kemudian window size, di sini kami menggunakan window size yaitu 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain umum sistem. Pada desain umum sistem ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum dari sistem yang akan diimplementasikan. Kemudian, sistem yang akan dibangun ini adalah sebuah sistem yang akan mendeteksi sebuah berita dan mengklasifikasikan berita tersebut, apakah berita tersebut masuk ke dalam berita palsu atau berita fakta. Adapun proses yang akan dilakukan, yang pertama split data. Di sini kita akan membagi data menjadi training data dan test data. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan data pre-processing. Kegiatan yang akan kita lakukan pada
data pre-processing ini seperti data cleaning, data transformation, data reduction. Selanjutnya, text processing. Pada text processing ini merupakan tahapan awal untuk mempersiapkan teks berita yang akan digunakan menjadi data yang siap untuk diolah lebih lanjut. Tahapan yang akan dilakukan dalam text processing yaitu functional removal, lemmatization, tokenization, dan stop word removal. Nah, selanjutnya itu word embedding. Di sini kami menggunakan CBOW word embedding. Tahapan ini untuk mengkonversi teks berita tersebut menjadi angka atau vektor. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi. Di sini kita akan mengklasifikasikan data ke dalam label kelas yang sudah kita siapkan, yaitu label kelas fakta atau real dan label kelas palsu atau fake. Kemudian kita akan melakukan evaluation. Pada tahap ini dilakukan evaluasi dan pembahasan hasil eksperimen mengenai pendeteksian berita palsu tersebut. Di sini kita akan mengukur kinerja dari model yang dihasilkan, sehingga dapat menggambarkan seberapa baik model ini akan mengklasifikasikan berita ke dalam kelas berita palsu atau ke kelas berita fakta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain pra-pemrosesan data. Bisa kita lihat pada gambar yang ditampilkan. Yang pertama, kita akan melakukan data cleaning yang digunakan untuk memeriksa dan memastikan tidak ada missing value ataupun nilai nol pada dataset yang akan kita gunakan. Yang selanjutnya yaitu data transformation. Di sini kita akan melakukan normalisasi nilai pada atribut label dengan metode encoding categorical value. Yang selanjutnya itu data reduction. Data reduction di sini kita akan mengurangi jumlah dimensi pada data yang akan kita gunakan untuk membangun model. Nah, selanjutnya yaitu punctuation removal. Punctuation removal kita gunakan untuk menghapus tanda baca dan simbol pada kalimat pada dataset yang kita gunakan. Yang selanjutnya yaitu tokenisasi. Pada tokenisasi, kita akan memecah kalimat menjadi token agar lebih mudah untuk diproses pada tahap selanjutnya. Selanjutnya itu stop word removal. Di sini kita akan menghilangkan kata pada kalimat, di mana kata tersebut biasanya merupakan kata penghubung. Nah, selanjutnya adalah lemmatization. Di sini kita akan mengubah semua kata pada kalimat yang ada pada dataset yang kita gunakan, di mana kata tersebut terbentuk secara gramatikal. Kata tersebut akan diubah menjadi bentuk kata dasarnya tanpa mengubah makna dari kalimat itu sendiri. Selanjutnya, data yang sudah kita lakukan pemrosesan ini akan masuk ke dalam tahap implementasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi pada pengerjaan proyek, yaitu membangun model untuk mendeteksi berita palsu dari kelompok kami. Di sini kami menggunakan confusion matrix untuk melakukan evaluasi terhadap model yang kami bangun. Berikut adalah code yang kami gunakan, di mana data test dan data train nantinya akan kita evaluasi menggunakan confusion matrix. Melalui hasil yang didapatkan, model yang kami bangun memiliki nilai precision sebesar 0,49 dan recall sebesar 0,57 dan F1 score sebesar 0,53 untuk berita palsu. Kemudian pada berita faktanya diperoleh precision sebesar 0,48 dan recall sebesar 0,40 serta F1 score sebesar 0,44. Tahap evaluasi ini akan menilai bagaimana kualitas model yang dihasilkan. Mengukur kinerja suatu model merupakan hal yang penting sehingga dapat menggambarkan seberapa baik model tersebut untuk mengklasifikasikan suatu data. Di sini kami menggunakan confusion matrix yang merupakan pengukur kinerja klasifikasi yang paling umum.